episode 14 Kita Punya Cerita. Masih bareng gue Daniel dan Yoga di sini. Oke, di beberapa episode sebelumnya kita sempat ngobrol sama mantan mahasiswa penerima bidik misi nih, Nil. Ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama mahasiswa penerima beasiswa LPDP. Tentu banyak teman-teman yang sering mendengar beasiswa LPDP ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih gimana prosedurnya, gimana model beasiswanya, apa aja syarat-syarat, dan tentu banyak kisah menarik serta inspiratif yang bisa kita kulik nih. Nah, saat ini sudah kedatangan narasumber penerima beasiswa LPDP Master of Education di Monash University Australia. Sudah ada Mbak Mira Fatarani. Halo Mbak Mira. Halo Mbak Mira. Halo Apa Yoga, kabar? halo Daniel, baik-baik alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng Kita Punya Cerita. Jadi sekarang Mbak Mira ini posisinya lagi di Australia. Aku di Australia, di Melbourne tepatnya. Selisih berapa jam nih Mbak? Selisih 3 jam. 3 jam. 3 jam lebih cepat ya Mbak? 3 jam lebih cepat. Nah jadi Mbak Mira ini dulu S1 di Indo ya Mbak? Ya, S1-nya di Indo. Di UNY. Jurusannya? Jurusannya, jadi aku S1 di UNY, Yogyakarta, jurusannya pendidikan biologi. Oke, pendidikan biologi, terus sekarang Master of Education ya? Iya. Jadi dulu setelah lulus S1 itu Mbak Mira langsung apply LPDP atau kerja dulu sih Mbak? Aduh, perjalanannya panjang ya sebenarnya. Oke, kita siap mendengarkan Mbak. Jadi tuh, aduh ntar ketahuan tua ya kalau aku cerita dari enggak. habis lulus. Senior, bukan tua. Oh nggak apa-apa. Iya senior, oke. Senior, dewasa lah dewasa. Iya. Okay. Makasih loh. Jadi tuh aku habis lulus itu karena emang dari dulu pengen banget ya yang namanya melanjutkan studi, apalagi setelah S1 pengennya S2 gitu. Nah, saya juga punya motivasi untuk sekolah di luar negeri. Itu yang kedua. Jadi, sejak setelah lulus, bahkan sebelum lulus, saya formal banget ya gue. Jadi, aku udah nyoba untuk nyari-nyari tahu gimana caranya biar dapat beasiswa, gimana caranya biar bisa S2 kayak gitu, terutama untuk ke luar negeri gitu. Nah, habis lulus kuliah itu aku ngabisin waktu sekitar setahun lah. Setahun setelah kuliah itu, aku benar-benar fokus untuk dapat beasiswa intinya. Nah, waktu itu aku daftar LPDP. Jadi sebenarnya ini sampai aku bisa di Australia itu ini LPDP aku yang kedua loh. Gitu. Jadi habis lulus kan aku apply LPDP. Cuman aku apply-nya untuk ke UGM justru. Oh. Iya. Ya, jadi zaman dulu tuh sejarahnya LPDP itu masih bisa pindah universitas. Jadi masih bisa pindah dari dalam negeri ke luar negeri, itu masih bisa. Yang penting kita keterima dulu lah beasiswanya gitu kalau zaman dulu ya. Itu sekitar tahun 2015. Nah, waktu itu aku nggak keterima LPDP, daftarnya untuk UGM sebenarnya. Jadi ya udah, karena nggak keterima, aku cari beasiswa lain. Aku daftar juga AAS. AAS itu yang dari Australia. Karena memang salah satu pilihanku untuk S2 adalah kalau nggak di Indonesia ya di Australia. Kenapa Australia? Karena di Australia itu karena aku jalurnya pendidikan ya, terutama pendidikan sains. Nah, pendidikannya di Australia tuh bagus gitu loh. Kalau secara rating, secara research-nya juga, kemudian jurusannya juga, dan apa yang di ilmu pendidikan yang aku cari itu ada di Australia gitu. Jadi aku benar-benar tidak melihat negara-negara lain gitu. Terus habis itu aku daftar AAS, nggak keterima juga. Terus aku daftar beasiswa pasca sarjana UGM kalau nggak salah. Itu aku daftar karena waktu itu ya galau kan ya, kok nggak keterima gini-gini, tapi aku masih pengen S2 gitu kan. Aku pengennya S2 ya dibayarin sama orang lain gitu, nggak pengen merepotkan orang tua lagi gitu. Jadi aku mencoba untuk daftar pasca sarjana di UGM. Waktu itu ada beasiswa untuk sekolahnya aja, itu
manajemen lingkungan kalau nggak salah zaman itu. Jadi aku daftar itu sambil aku daftar kerja. Jadi kayak suatu saat tuh ada lowongan pekerjaan di jadi guru di sekolah bilingual boarding school gitu di daerah Sragen. Ya udah, aku daftar dua-duanya, yang satu sekolah, yang satu kerja. Nah, waktu itu yang pengumuman duluan itu yang kerja, yang di sekolah boarding school itu. Dia sekolah boarding school kerjasama antara Indonesia sama Turki. Nah, kebetulan alhamdulillah waktu itu keterima. Ya udah, aku ke sana. Cuman yang beasiswa UGM ini tuh belum pengumuman gitu loh. Terus 2 minggu setelah kerja di sana, UGM-nya pengumuman. Dan alhamdulillah keterima juga. Tapi karena aku emang passionnya itu ternyata setelah 2 minggu ngajar ketemu anak-anak. Dulu waktu S1 juga sering ngelesin, terus seneng gitu loh kalau dekat sama anak-anak gitu, entah itu anak remaja atau anak kecil gitu. Jadi aku ngerasa kalau passion aku tuh emang ngajar. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk memilih ngajar dulu. Jadi aku pengen mempraktekkan apa yang sudah aku dapat di S1 di dunia nyata. Dan ternyata itu tuh gak sama gitu loh. Apa yang kita pelajari itu jauh berbeda dari apa yang terjadi di dunia nyata, apalagi di sekolah kayak gitu. Nah, terus setahun lebih ngajar di situ, tetap pengen ada nggak sih perasaan gitu kalau belum dapat gitu, ya nggak sih? Iya. Kayak perasaan pengen harus dapat aku nih belum pokoknya gimana nyoba nih, caranya. iya harus dapat. Iya. Iya. Paling enggak tuh mengusahakan, karena menurut aku penyesalan yang paling berat itu tuh kalau kita sama sekali tidak mengusahakan apa yang kita inginkan gitu loh. Iya. Mending kita gagal tapi kita udah usaha daripada kita belum usaha gitu. Kita jadi nggak tahu dong hasilnya gimana, ya nggak sih? Iya. Jadi karena itu aku memutuskan untuk keluar dari sekolah setelah mendapatkan pengalaman 1 tahun lebih mengajar, mengetahui lebih dalam gimana sih guru itu, kayak gitu kerjaannya gimana, seluk-beluk sekolah seperti apa, kayak gitu. Baru setelah itu aku belajar lagi untuk bisa dapat beasiswa, dan alhamdulillah di tahun 2017 dapat LPDP gitu. Wow, panjang juga ya ternyata. Panjang banget. Wah, gila berarti. Berdarah-darah. Iya sih. Soalnya banyak juga yang percobaan kedua yang bilang ya, banyak yang bilang emang susah banget LPDP tuh, walaupun nggak tahu segimana susahnya gitu, tapi ternyata emang butuh perjuangan sih. Nggak bisa cuman sekali langsung bisa gitu ya. Itu case by case ya, menurut aku tergantung orangnya. Jadi banyak juga kok teman-teman aku yang dia habis lulus langsung dapat LPDP gitu. Jadi ya karena jadi kan LPDP itu kan tesnya banyak ya, rangkaian tesnya banyak, dan di situ juga ada sesi yang terakhir tuh yang wawancara. Di situ tuh bener-bener dilihat kita face to face sama interviewernya. Gimana kita sebagai manusia, apakah apa yang kita tulis di essay itu apakah benar-benar benar, atau cuman kayak kita cuman ya angan-angan aja, atau kita udah pernah action. Itu tuh benar-benar kelihatan. Dan aku setelah 2 kali daftar LPDP, aku merasa LPDP aku yang pertama waktu seleksi pertama dan LPDP aku yang kedua itu tuh aku merasa ternyata aku beda gitu loh. Aku sudah berkembang kayak gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi faktor luck, usaha juga, kan jalan orang beda-beda ya. Gitu sih. Iya benar. Iya. Luar biasa, kita sampai bengong ini ngelihatnya. Soalnya 2 kali loh, kalau aku baru lihat syarat-syaratnya kok udah pusing ya Mbak, banyak banget soalnya. Iya. Dan mesti tiap tahun beda-beda kan, maksudnya nggak stagnan syaratnya itu terus kan Mbak? Jadi kalau administrasi ya emang kayak gitu ya. Nah, pertarungan menurut aku, pertarungan realnya itu untuk mendapatkan beasiswa adalah ketika wawancara itu. Kita dihadapkan sama psikolog, sama ahli di bidang kita juga, dan dari ibaratnya dari LPDP-nya gitu. Jadi mencari awardee atau penerima beasiswa itu kan nggak sembarangan ya.
Nggak cuma dilihat oke, ini dia udah banyak pernah keluar negeri segala macam gini. Tapi kalau personalitinya maksud aku kurang baik juga kan nggak pantas ya untuk dapat beasiswa gitu loh maksudnya. Jadi benar-benar dicari yang sesuai. Ya betul. Ya ada sih beberapa yang kayak dulu kan dikumpulin gitu ya. Aku kan ngambil tesnya di Jogja. Jadi pertama tuh ada administrasi. Tes administrasi itu yang kita ya biasalah sama kayak harus melengkapi ini, IPK harus berapa, dokumen-dokumen gitu. Terus persyaratan bahasa kayak gitu-gitu. Setelah itu lulus, baru kita masuk ke kayak dikasih, kalau yang sekarang 2019 itu ada tes berbasis komputer. Jadi dia ada TPA, tes psikologis, sama esai on the spot gitu. Terus yang terakhir wawancara. Nah battle yang paling benar-benar bikin gimana ya kayak exhausted banget itu tuh pas wawancara. Di situ yang benar-benar kita benar-benar ditantang gitu loh. Gerbang terakhirnya gitu sih. Itu yang paling sulit berarti ya Mbak ya. Tapi kalau aku mungkin bahasa Inggris juga sulit sih. Nggak apa-apa. Harus kalau IELTS berapa Mbak? IELTS ya? Jadi IELTS-nya 6,5. Tuh, kebetulan. Kalau TOEFL setara berapa tuh Mbak? Kalau TOEFL sebenarnya 2 itu berbeda. Cuman beda. Kayak cuma dikira-kira itu tuh 6,5 mungkin 580 ke atas kali ya. Kalau nggak salah. Tapi 2 tes itu kan beda. Apa namanya? Arrangement-nya, desain tesnya berbeda. Kalau TOEFL kan ABC-an ya. Kalau IELTS itu ya kayak berasa esai semua. Wah ini. Jadi spelling semua. Dulu pernahnya TOEFL doang sih, karena IELTS buat apa IELTS gitu, karena belum pernah ini, belum ada sesuatu yang ingin dituju gitu. Oh iya, kalau boleh tahu nih Mbak, kenapa Mbak Mira dulu milih Monash University di Australia ini selain tadi kan Mbak Mira udah bilang kalau pendidikan di Australia bagus gitu sih. Kira-kira apa Mbak lebih detail lagi gitu? Lebih detail lagi. Kenapa Monashnya ya? Jadi kebetulan Monash itu secara apa ya ibaratnya kayak ranking dunia gitu, education-nya nomor 12. Banyak yang lebih tinggi. Yang misalnya ada di Amerika sama di UK ya, Harvard, Oxford gitu, King College London gitu-gitu. Cuman pertimbangan aku adalah aku memang ingin ke Australia itu. Terus kenapa Monash? Di Monash ini ada yang bagus, education-nya ada University of Melbourne sama Monash University. Nah di University of Melbourne itu pendidikannya lebih ke policy atau kebijakan. Sementara aku pengennya yang karena aku sukanya yang praktis gitu ya, yang praktek gitu ya, praktek di lapangan, gimana jadi guru segala macam. Jadi aku milihnya ke Monash karena Monash itu dia menawarkan jurusan yang ada spesialisasinya. Nah aku ini kebetulan ambil Master of Education in Expert Teaching Practice. Jadi khusus yaitu expert teaching practice, bagaimana mengajar, dinamika mengajar seperti itu. Jadi nggak semata-mata policy atau apa gitu, karena jadi di Monash itu lebih spesialisasinya lebih banyak gitu. Gitu sih. Tapi kan dinamika mengajar, sedangkan kan berarti di Australia tuh, berarti itu dinamikanya itu secara global menyeluruh atau lebih ke pembelajaran di Australia sih Mbak? Kan mungkin misalnya nanti setelah lulus balik lagi ke Indo kan. Nah dinamikanya apakah sama? Pertanyaannya bagus banget. Berat ya. Sekali lagi diuji. Jadi gini. Karena kita tingkatnya master. Jadi Master of Education itu lebih ke research atau penelitian. Jadi karena dia penelitian, kita boleh ngambil dari background atau konteks-konteks itu dari mana kita berasal gitu loh. Jadi misalnya setiap ada nih mata kuliah tuh karena aku biologi ya, aku ngambil ada Deepening Education and Sustainability. Sekarang kan lagi ini banget ya sustainability. Itu apaan tuh Mbak? Aku nggak mudeng. Jadi tahu ini nggak sih
Yang sustainable goals dari PBB dari UN itu loh. Oh ya, yang aku pernah lihat desainnya warna biru apa ya? Yang berapa faktor itu kan? Iya benar-benar. Betul. Yang Kan lagi salah satunya ada dicanangkan, pendidikan. Betul, dicanangkan. Visinya memang besar sekali gitu. Itu kayak visi dunia gitulah ya. Ibaratnya mewujudkan dunia yang lebih sustainable dalam lingkungan, dalam ekonomi. Ya paling dekatnya karena aku biologi berarti tentang climate change segala macam kayak gitu-gitu. Jadi aku di situ di mata kuliah itu belajar bagaimana kita memasukkan nilai-nilai sustainability di pendidikan, di education, di kelas kayak gitu. Nah di situ aku kan ada assignment tuh di sini tuh namanya kayak tugas-tugas. Nah, tugas-tugas kami tuh disuruh nulis. Jadi kebanyakan tugas anak pendidikan itu menulis 4.000 kata, 3.000 kata kayak gitu. Jadi menulis semacam esai. Critical essay gitu. Di situ kita bisa angkat dari Indonesia. Jadi dari sisi Indonesianya. Jadi dari konteks kita. Jadi kita bawa masalah di Indonesia, kita kajinya terus lewat kayak dari jurnal-jurnal, dari buku-buku kan banyak ya. Nah di situ kita kayak menawarkan solusi gitu loh di esai itu. Hasil akhirnya adalah solusi. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem kayak gitu misalnya. Jadi terus kan dikumpulin nih. Nah dari dosennya dia nanti akan ngasih feedback. Jadi ngasih masukan-masukan. Nah dari situlah aku bisa ambil apakah solusi yang aku tawarkan ini practicable apa enggak di Indo, apakah bisa dilakukan apa enggak. Kan dosen kita ini kan ahli ya, ibaratnya expert gitu loh. Jadi dari situ, sih aku ngambil kayak ilmu-ilmunya gitu. Berarti selain Mbak Mira ini research atau mengambil sebuah apa sih namanya, misal yang lagi ngehits gitu, juga bisa belajar dari negara-negara lain ya Mbak, yang sama-sama mahasiswa di situ gitu ya. Jadi bisa lebih tahu gimana sih keadaan di negara lain itu gitu. Jadi dari dosennya pun memberikan feedback. Dia kayak ngasih gimana sih kalau dia ketika kuliah kan ada kuliah juga nih, ada face to face juga. Bacaan-bacaannya, kemudian modul-modul kuliahnya, dia ngasih banyak wawasan gitu loh tentang bagaimana sustainability itu diterapkan di Australia. Kan akan ada banyak hal yang mungkin bisa aku ambil dan aku terapkan di Indo gitu ibaratnya. Gampangnya kayak gitu sih. Oke, menarik sekali. Oh ya, jadi kan Mbak Mira kan beasiswa LPDP ya Mbak. Nah, jadi sebenarnya LPDP itu beasiswa yang gimana sih Mbak? Mesti kan banyak orang, aku tahu mesti sering denger lah di TV atau di berita, tapi mungkin hanya sebagian aja yang tahu betul, ataupun yang tahu itu yang minat doang gitu. Apa bedanya LPDP dengan beasiswa-beasiswa lainnya menurut Mbak Mira itu? Menurut aku, yang pertama LPDP itu dari pemerintah Indonesia ya. Ya. Pembiayanya dari pemerintah Indonesia. Kalau beasiswa lain seperti misalnya AAS untuk jadi Australia punya beasiswa namanya AAS, dia membiayai mahasiswa-mahasiswa dari negara lain untuk sekolah di negaranya kayak gitu. Jadi pembiayaannya dari luar negeri gitu. Kayak Chevening juga itu dari Inggris, pemerintah Inggris yang ngasih beasiswa. Nah, kalau LPDP itu kan dari Indonesia, ibaratnya dia menginvestasikan uang negara ya untuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Kayak ibaratnya kalau menurut aku mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan udah kewajiban negara ya. Ketika dia ngasih beasiswa untuk warga negaranya yang memang pantas, itu kan investasi tersendiri untuk negara itu gitu. Jadi ketika kita dikasih beasiswa dari dalam negeri, dari negara kita sendiri, kita akan merasa lebih bertanggung jawab menurut aku. Kalau yang aku rasain ya, kalau yang lain nggak tahu. Cuman aku merasa lebih responsibility-nya itu lebih tinggi. Jadi aku terus berpikir apa yang bisa aku balikin ke Indonesia gitu. Iya, ke negara. Kayak gitu. Karena kita digaji sama negara, berarti diberi sama negara gitu kan. Setelah apa yang dia lakukan ya harusnya kita bisa dong ngasih sesuatu gitu. Gitu sih. Menurut aku lebih ke
diri sendirinya sih. Kalau perbedaannya secara teknis nggak terlalu jauh ya. Masalah finansialnya juga nggak terlalu berbeda. Karena disesuaikan sama kehidupan di Australia misalnya ya segitu sama gitu dikasihnya. Oke. Kalau ini Mbak, prosedur apply beasiswa LPDP itu kayak gimana sih? Gitu. Mungkin bisa Prosedurnya diceritain. Mungkin pas dulu Mbak Mira apply gitu. kalau dulu di websitenya udah ada semua sih, kayak di situ ada panduannya gitu. Kayak tadi yang udah aku bilang ada tes administrasi. Nah, harus lulus S1 kan ya. Sama kalau mau S2 itu maksimal 35 tahun. Kan ada kalau mau PhD itu maksimal 40 tahun gitu. Terus IPK-nya kalau nggak salah 3, minimal 3. Terus ada persyaratan bahasa. Terus ada persyaratan lain-lain lah kayak sama sih kayak surat kesehatan kayak gitu-gitu, transkrip, ijazah kayak gitu untuk tahap administrasi. Terus selanjutnya kalau administrasi lolos, baru setelah itu dipanggil untuk tes kayak tes online gitu berbasis komputer. Ada TPA biasa, potensi akademik gitu. Terus ada psikologis, kejiwaan, sama esai. Nah, kalau itu lulus, baru dipanggil untuk wawancara, kayak gitu. Wawancaranya sekali Mbak? Wawancaranya kalau dulu aku sekali. Waktu dulu sekali. Kalau misal itu kan pelamarnya kan pasti banyak ya Mbak. Itu apakah diseleksi terus diambil yang terbaik gitu juga Mbak? Iya, betul. Ada Diambil. kuotanya gitu ya Mbak setiap tahun? Setahu aku bukan kuota ya, tapi kayak passing grade. Jadi setiap orang harus bisa lewat passing grade berapa gitu untuk bisa masuk kayak gitu. Gitu berarti sih. berapapun orang yang dia lolos passing grade berarti dia berhak akan menerima itu beasiswa LPDP itu? Setahu saya gitu, karena nggak ada sistem kuota. Setahu saya sih gitu. Mungkin kalau sekarang nggak tahu ya, karena udah berubah dan sekarang lagi di stop dulu karena pandemi ini. Oh iya. Gitu. Benar-benar. Ya mungkin teman-teman yang mau tahu gimana persyaratannya untuk tahun ini mungkin bisa dicek langsung aja kali ya Mbak ke websitenya Iya, di LPDP websitenya. Kemenkeu. Itu lengkap banget. lpdp.kemenkeu.go.id ya. Ih, jago. Oh iya dong. Kan kemarin ngolek-ngolek dulu. Kalau dari semua prosedurnya itu Mbak, kira-kira buat Mbak Mira apa sih yang paling susah? Tadi kan Mbak Mira udah bilang wawancara tuh yang paling terakhir itu. Apalagi gitu Mbak yang menurut Mbak Mira yang paling ini berat nih syaratnya nih gitu. Yang tricky ya. Iya. Syarat yang paling berat yang pertama itu adalah IELTS. IELTS. Iya. Administrasi kan IELTS harus udah 6,5 tuh. Kalau untuk reguler ya, jadi LPDP itu ada 2 jalur, afirmasi dan reguler. Kalau afirmasi itu lebih longgar syarat bahasanya, hanya TOEFL 500. Kalau untuk yang reguler seperti aku, itu kita harus IELTS 6,5. Kayak gitu, atau IELTS sesuai dengan pilihan kampus. Kampusnya mintanya berapa, kayak gitu. Kan beda-beda ya. Kayak gitu. Dulu ini ya 2 jalur ya Mbak, reguler sama afirmasi ya namanya. Iya. Afirmasi itu yang kayak buat PNS, TNI, Polri bukan sih? Betul. Kayaknya kalau kemarin aku ngecek di grup namanya udah bukan afirmasi tapi targeted group kalau nggak salah sih. Ada 3 sekarang kalau nggak salah ininya. Kalau nggak salah ya. Jadi reguler. Iya, nggak apa-apa. Berarti emang setiap tahun tuh mungkin nggak bakal sama plug gitu ya, mesti ada pengembangan lain gitu. Kan ada setiap tahun pasti ada evaluasi ya. Iya. Bagaimana seleksi tahun kemarin itu kurangnya apa segala macam. Nah itu selalu langsung diterapkan di tahun berikutnya. Salah satunya ya dari syarat-syaratnya yang semakin ketat. Kemudian ada persebaran
awardingnya ditambah kayak gitu. Kayak sekarang ada lagi yang kalau nggak salah dari beasiswa untuk santri gitu. Oh, Jadi iya, teman-teman yang kemarin hafiz sempet baca, Quran, bener. betul, itu sekarang mendapat kuota pintu tersendiri kayak gitu. Nggak sama dengan yang lain. Karena masing-masing orang kan keahliannya berbeda untuk bidang masing-masing ya. LPDP mengakomodasi semua bidang ibaratnya, banyak banget kan. Iya, Jadi nggak bisa digeneralisasi. Kalau ngomongin IELTS nih Mbak, dulu IELTS-nya tuh jadi kita langsung apply ke univnya dulu, baru ngurus LPDP-nya atau include dalam LPDP-nya tersebut gitu? Jadi kalau zaman aku itu include dalam persyaratan, persyaratan administrasi pertama. Jadi IELTS kamu harus 6,5 kayak gitu. Jadi kalau IELTS kita belum 6,5, kita nggak punya sertifikat, otomatis kita nggak akan lolos administrasi gitu. Dan tes IELTS sendiri pun ini ya lumayan juga ya Mbak biayanya ya. Kamu mengingatkanku pada masa lalu, wes. Saat perjuangan itu. Kalau belum mencukupi harus keluar duit sampai benar-benar skornya itu tercukupi. Satu kali tes tuh kan 3 juta ya. Gila, dulu 3 juta dulu. 3 juta. Sekarang berapa? Gak tahu. 3 juta. Sekarang ini online setahu aku. Oh, online. 750.000 ya karena pandemi kan. Kayaknya 750 apa berapa? Apa mungkin itu ini ya? Lupa, aku agak lupa. Oke. Kalau dari prosedur tadi yang prosedur apa syarat-syarat gitu yang tadi yang kayak sulit gitu kayak wawancara, kemudian IELTS gitu, kira-kira Mbak Mira punya ini nggak? Punya tips apa yang harus disiapkan gitu Mbak biar kita pas wawancara oke nih. Kalau IELTS mungkin kita les mungkin ya. Kalau wawancara gimana Mbak? Kalau wawancara sih setelah mengalami 2 kali wawancara dan yang pertama gagal, kayaknya kita ya harus jadi diri sendiri aja. Kelihatan kok katanya, kelihatan kalau anak ini tuh hanya mengada-ada atau visinya tuh terlalu tinggi atau dia ternyata belum pernah melakukan apa yang dia omongkan misalnya. Kayak gitu, itu kan kelihatan banget. Jadi ya menurut aku percaya sama kemampuan kita jujur dan jangan dibuat-buat gitu aja sih. Oke. Apakah kalau mau apply LPDP di luar negeri itu harus pernah keluar negeri dulu Mbak? Itu jadi faktor nggak sih? Enggak kan? Enggak, sama sekali enggak. Banyak kok teman-teman aku yang memang baru pertama kali keluar negeri. Terus kehidupan di Australia gimana Mbak? Kehidupannya apanya dulu nih? Apa ya? Apa yang nggak ada di Indonesia atau apa sih? Mungkin yang ekspektasi pertama atau pengalaman pertama lah. Oh di Australia tuh kayak gini gitu. Ini sih masalah apa ya? Culture shock ya. Gimana tuh? Kalau aku lebih ke makanan. Oke. Di sana makanannya apa? Ada nasi nggak sih? Ada. Ya? Ngeledek banget nih. Enggak, kirain ada. Roti doang gitu kan. Enggak ya? Ada kuy, ada. Oke. Jadi banyak sebenarnya makanan Indonesia itu setelah aku beberapa bulan di sini ternyata banyak banget dan tersedia gitu loh. Banyak warung-warung restoran-restoran Indonesia yang juga halal. Enak juga rasanya, mendekati lah ya, meskipun nggak sama gitu. Ada kok kamu nyari rendang, ada empek-empek ada kok yang bikin, cuman ya itu mahal. Karena sekali jajan jangan-jangan. Iya ya bikin sih banyak yang di sini kan banyak orang Indonesia juga. Banyak ibu-ibu atau komunitas Indonesia yang juga usaha. Kalau nggak salah ada yang usaha tempe. Karena di sini tempe itu satu balok segini kecil kok. Itu $5. Berapa? $5. Wow. $5. $1 di sini 10.000 lah dibuletin. 50 Jadi, ribuan. Tempe itu barang mewah di sini. Mohon maaf ya. Wow. Iya. Berarti kita jualan tempe aja nih di sana. Gimana kalau saya dropshipper ke Mbak Mira buat dijual gitu? Bisa. Jadi kayak
kita lebih mending makan daging daripada makan tempe karena mahal. Kalau orang-orang di sana kebanyakan makanan sehari-harinya itu apa, Mbak? Apakah roti, sayur atau apa, daging, steak? Roti, salad, terus apa ya? Di sini tuh Melbourne apalagi coffee culture-nya tinggi. Wow. Jadi mereka sangat kemana-mana kalau lihat orang ke kampus, ke kantor, di stasiun, di bus bawanya kopi. Kopinya yang dekafein gitu atau kopi kafein biasa? Macem-macem sih, ya? tergantung pilihan orangnya. Jadi coffee culture-nya ini banget. Kalau mahasiswanya gitu, teman-teman Mbak Mira gitu, ini nggak Mbak, ramah-ramah gitu, welcome gitu apa? Orang-orang di sana kayak gimana? Orang-orangnya, Alhamdulillah sih, aku belum pernah ngalamin yang namanya kayak, kan kalau keluar negeri pada takut kayak rasis atau apa gitu ya. Apalagi aku pakai jilbab gitu kan. Alhamdulillah belum pernah ngalamin, dan teman-temannya sangat welcome karena di sini Australia itu salah satu kenapa aku pilih Australia juga karena dia sangat welcome sama international student. Banyak banget teman aku yang bukan dari Australia sendiri malahan kayak gitu. Gitu. Banyak international studentnya. Kalau warga-warga di sana gimana tuh, Mbak? Lucu sih kalau warga-warga di sini. Jadi orang Australia itu, apalagi orang Australia asli gitu ya. Iya. Mereka lebih tahu Bali daripada Indonesia. Iya. Beberapa pernah dengar juga. Jadi ternyata itu beneran gitu loh. Gue dari Indonesia gitu. Iya. Bagian kalau dari aku nyebut Bali gitu. Mereka kalau aku nyebut Bali, mereka langsung Bali gitu. Kadang kalau Indonesia mana gitu kan. Padahal atasnya ya. Iya, atasnya. Cuman di sini tuh orang-orang Australia lebih suka liburan ke Bali daripada liburan di Australia. Kenapa ayo? Gak tahu Mbak, kenapa Mbak? Murah. Cari matahari ya? Murah. Ya $1 di sini, di sana 10.000 gimana? Oh ya, ngomong-ngomong tiket pesawat berapa, Mbak? Tiket pesawat? Aku kemarin ke Bali. Aku gini, kalau aku dari sini kan harus transit tuh. Jadi kalau ke Australia tuh nggak bisa langsung. Kalau dari Jogja, Adi Sucipto nggak bisa langsung ke Australia. Harus antara kamu ke Jakarta dulu baru ke Australia, atau ke Bali dulu baru ke Australia. Ke Bali dulu lah, main-main dulu. Iya, ke Bali dulu. Kemarin aku pas pulang ke Bali dulu. Itu tiketnya cuman karena aku mahasiswa ya, duitnya mepet, jadi aku beli tiket tuh 2 bulan sebelum pulang. Itu berapa ya? Cuma $290 lah. Itu kalau dirupiahin berapa tuh, Mbak? 3 juta. 3 juta ya? 3 jutaan. Oke, 3 juta. Kita ke Australia Ponil. PP. Iya. Renang aja bisa nggak sih, Mbak? Renang kan deket tuh. Bisa dari Gunung Kidul, bisa. Seru nih kayaknya. Selain culture shock apalagi nih, Mbak, yang Oh iya, di sini tuh aku pernah dulu dapat kesempatan untuk jadi juri. Jadi juri lomba pidato, bukan pidato. Jadi juri lomba bahasa Indonesia. Oke. Karena kok bisa ada bahasa Indonesia? Iya, tuh kan. Mikir kan? Lama mikirnya. Kan. Jadi tuh ternyata di sini bahasa Indonesia itu salah satu bahasa yang jadi pilihan anak SD dan anak SMP. Jadi ada pelajarannya bahasa Indonesia. Makanya di sini banyak rekrutmen kayak language assistant yang dari orang Indonesia. Pada banyak yang di sini. Jadi mereka jadi native gitu loh di sini. Luar biasa nggak sih? Itu Pak, itu ada pelajaran bahasa Indonesia tuh, Mbak? Ada pilihan. Jadi pilihan. Pilihan. Jadi kayak apa ya kalau di Indo tuh mulok gitu loh, muatan lokal gitu. Muatan lokal. Bahasa daerah kalau di Indo daerah. Kan. Apa alasan mereka memasukkan salah satu bahasa Indonesia sih, Mbak, di situ? Karena pertama orang Australia suka main ke Bali. Iya kan? Iya. Mereka butuh bahasa Indonesia. Terus ketika mereka suka gitu loh. Jadi karena ya itu tadi, karena masalah mereka suka liburan ke Indonesia, jadi high demand gitu loh. Bahasa Indonesia itu jadi banyak yang tertarik gitu. Awalnya dari klub-klub, dari komunitas segala macem.
Terus yang kedua adalah budaya. Budaya Indonesia itu kan beragam banget, banyak banget. Kalau dibandingkan dengan budaya Australia yang mungkin aslinya itu kan yang paling khusus hanya aborigin gitu ya. Aborigin kan yang khusus. Kalau Indo kan banyak banget. Iya banyak banget tuh. Iya banyak banget. Dan mereka tuh sangat tertarik dengan yang namanya budaya kayak gitu. Gamelan, nari, segala macam. Terus jadi selain belajar bahasanya, mereka juga diajari budayanya. Misalnya lagunya, terus diajari main gamelan gitu-gitu. Jadi ada beberapa sekolah yang di Victoria ini, tempat aku tinggal ini, yang dia mengakomodasi belajar bahasa Indonesia dan budayanya. Wow, keren di juga Sydney ya. juga ada. Budayanya salah satunya apa aja tuh Mbak yang tahu? Ini budaya itu kan banyak banget ya. Budaya tarian, budaya nyanyian, terus permainan. Permainan apa tuh? Permainan apa? Ya, apa sih permainan anak-anak kita tuh? Atau apa? Bener. Oh, ada. Apa namanya? Ini dakon. Apa ya kalau di Jawa tuh? Dakon tau gak? Congklak. Yang kayak gitu-gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu. Ya. Bangga sih Mbak ya kalau kayak gitu ya kita. Jadi dulu tuh saya dapat kesempatan untuk jadi juri gitu kan. Nah, waktu itu aku milih untuk anak SD. Jadi kita tuh kayak sekelompok orang Indonesia gitu. Teman-teman sih, mahasiswa-mahasiswa. Kita diminta untuk itu tuh kayak lomba regional bukan Australia, Victoria gitu ya, satu negara bagian. Jadi itu kayak lomba sekolah dari Victoria untuk berbahasa Indonesia. Jadi ada dari jenjang SD, ada SMP juga SMA. Nah waktu itu aku milih yang untuk ngejuriin anak-anak SD. Jadi aku sama temanku disuruh untuk ngobrol sama mereka. Kayak ya sama kalau kita ketemu sama bule ya conversation kayak what is your name gitu-gitu tapi pakai bahasa Indonesia karena di sini posisinya aku dong bulenya gitu. Iya. Kayak aku kan natifnya gitu. Kita merasakan jadi ini ya kayak orang Inggris yang udah pintar bahasa Inggris terus diajak ngomong sama negara lain yang pakai bahasa kita sendiri gitu. Iya. Terus kita nggak ngerti gitu malahan kayak kita agak bingung gitu. Oh malah bingung Mbak. Iya. Oh ininya pengucapannya beda kali ya Mbak? Bahasanya, bener-bener kayak bahasanya. Jadi karena kalau kita orang biasa kan nggak pernah yang ngomong pakai EYD, ya nggak sih? Nah kalau mereka tuh kan diajarinya EYD. Saya, baku banget gitu ya, baku banget. Betul. Saya. Betul kayak misalnya aku tanya, nama kamu siapa? Mereka nggak ngerti. Mereka diem aja bingung. Kalau aku tanya nama Anda siapa? Mereka baru jawab. Betul. Nama Anda siapa? Mereka baru jawab. Terus kita juga waktu itu, wah gini ya rasanya gitu kalau bule denger kita ngomong bahasa Inggris gini kali rasanya gitu. Kayak ini orang ngomong apa sih gitu. Iya benar. Lucu sih. Kalau soal cuaca gimana nih Mbak? Seru banget. Kalau ada soal cuaca shock gitu nggak? Dinginnya sih, meskipun nggak ada salju, tapi dinginnya bisa sampai kalau tahun kemarin tuh sekitar 2 derajat. Tapi kalau winter, wow. Terus untuk kulit orang Indonesia, apalagi mungkin di Jawa Tengah gitu, ini nggak sih Mbak? Gimana rasanya? Dingin banget. Dengan perbedaan rasanya. iklim gitu. Apakah jadi masuk angin terus? Kalau atau gimana? Iya bener. Mungkin karena udah tua juga ya aku ya, kayak masuk angin ya bener. Jadi aku tuh bawa tolak angin tau gak sih? Okay. Oh iya. Ada yang jual di situ ada kan Mbak? Ada. Oke. Ada toko Indonesia. Terus kalau di sini tuh winternya yaitu sekitar sampai 3 atau 2 derajat, dingin banget. Dan di sini tuh kan kering ya. Kalau di Indonesia kan lembab. Jadi kita berkeringat terus. Kalau misalnya musim panas, di sini tuh cuma panas doang. Tapi kita nggak berkeringat. Tau gak sih? Kayak kalau naik gunung. Kayak ngelopak-ngelopak gitu loh, kayak mengelupas. Karena kering banget, kelembapannya sangat rendah. Jadi ya gitu sih. Nggak keringat nggak. Kayak kalau misalnya musim panas itu kamu kayak akan ngerasa anginnya tuh kayak angin oven gitu nggak? Tau nggak?
Anginnya, Angin hawanya oven. panas gitu Panas, ya. betul. Angin oven. Hawanya panas gitu kayak di Maksudnya pinggir iya, pantai iya, gitu iya, kali ya. iya. Di pantai mah enak, ada anginnya, Oh iya. terus lembab, berair. Nah ini tuh Berarti nggak kayak rumah-rumah di kita di sana oven udah ini gitu ya, deh. nggak pada pakai AC ya? Ada yang pakai, Mm. Oh gitu. tapi kebanyakan Nggak yang banyak. penting itu adalah heater. Nggak banyak, Heater. karena listrik mahal. Oke. Cuman yang paling banyak itu ada heaternya, penghangat lah. Mm-mm. Kalau untuk yang AC gitu-gitu nggak terlalu sih. Kalau di rumah-rumah biasa. Oke, menarik banget nih Mbak ceritanya Mbak. Jadi Iya pengen ke Australia. Ayo sini sebelum aku Liburan. balik aku tungguin. Liburan aja lah, jangan tinggal. Aduh. Oh ya, yang dikangenin dari Indonesia apa tuh Mbak? Yang dikangenin apa ya? Ya. Ini sih ngumpul-ngumpulnya gimana ya? Soalnya kalau di sini itu kan budayanya individualisme banget ya. Apalagi kalau di kampus. Jadi kayak aku tuh heran mereka tuh betah gitu belajar di kampus. Kayak di perpus nongkrong belajar dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam tuh mereka betah. Ya sendirian gitu belajar. Bener-bener yang budaya belajarnya pun berbeda gitu. Gitu sih. Oke, berarti kita tunggu berapa tahun lagi Mbak selesai? Tahun depan aku balik kok. Oke, berarti kita tunggu tahun depan Mbak Mira balik terus cerita lagi Mbak. Cerita apa? Ya bisa. Oke Mbak, ini apa menarik banget ya Nil ya. Kita jadi tahu gitu Iya. gimana daftarnya, terus kehidupannya juga gimana-gimana. Terus ini Mbak terakhir buat orang-orang atau teman-teman yang ingin apply juga beasiswa LPDP, kemudian ingin juga ke luar negeri, mungkin ada tips and trick atau motivasi pesan-pesan gitu Mbak, biar semakin kuat tekadnya. Pintar banget. Kalau dari aku sih dipersiapkan, karena perjalanan untuk bisa sampai di titik aku sekarang ini tuh waktunya lama gitu loh. Jadi Iya, benar. perjuangannya banyak yang harus dipersiapkan. Jadi ibaratnya sebelum kita bermimpi atau sebelum kita pengen apa, kita harus tahu konsekuensinya. Dan mau gak mau, kita harus ngejalanin konsekuensinya. Kayak gitu. Jadi gak sekedar, aku pengen ini, tapi cuman berdoa doang, gak usaha gitu ya. Itu kan gak mungkin tercapai ya kalau kayak gitu. Dan saran aku adalah, meskipun kita gak tahu tujuannya nanti akhirnya gimana, apakah kita berhasil atau enggak, saran aku adalah kita harus melakukan sesuatu tuh yang mengarah ke impian kita gitu loh. Misalnya aku pengen sekolah ke luar negeri, ya udah aku belajar bahasa Inggris, aku dengerin musik dalam bahasa Inggris misalnya. Itu untuk membiasakan diri, mungkin itu sepele, tapi itu untuk membiasakan diri kita, ya kan. Baca artikel dalam bahasa Inggris, baca lihat-lihat postingan Instagram yang bahasa Inggris gitu. Itu sudah menurut aku mendukung langkah kita untuk mendapatkan mimpi kita, kayak gitu. Jadi ya kalau kamu punya mimpi, sebisa mungkin kamu harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari, kayak gitu. Udah harus tahu. Terus satu lagi yang aku ini yang paling aku tekankan di diri aku adalah kita harus berusaha apapun itu usahanya. Kita harus juga berbuat baik. Kita juga harus berdoa, karena kita nggak akan tahu usaha yang mana, doa dari siapa, perbuatan baik yang mana yang akhirnya akan mengantarkan kita ke mimpi kita itu. Kayak gitu. Jadi jangan lelah gitu aja sih. Keren. Ini kayaknya motivasinya pernah denger juga gitu di episode ketiga pengalaman aktivitas sosial, kayaknya narasumber kita juga mirip bilang gitu. Jadi itu ya? entah doa, ya doa yang mana yang akan dikabulkan, intinya seperti itu gitu.
Iya bener banget. Itu dari aktivis sosial ya, biasa kalau aktivis sosial Iya, pasti kayak gitu. Oke, mirip-mirip gitu lah. Jangan-jangan sudah sepakat nih. Spirit. Sudah sepakat. Yang siapa sih, nanti aku dengerin deh. Siapa nanti aku dengerin, nanti aku kontak. Episode 3 ya Mbak. Episode 3 bener-bener. Ya, benar. Terus nanti ngobrol lagi sama episode 3 gitu. Semuanya menyimpulkan seperti itu, berarti itu emang ampuh Betul. banget dan harus diterapin bener-bener. Iya, benar. Mm-mm. Jadi Iya. ibarat kalau kita mau naik ke tangga itu nggak bisa langsung ke lantai paling atas ya, kita harus melewati setiap tangga gitu. Betul, Tangga betul. demi tangga, terus juga Proses faktor-faktor namanya. lain. Jangan cuman egois mentingin aku belajar terus belajar, tapi kita juga harus berbuat baik, terus berdoa juga, terus ya jadi teman yang baik gitulah. Nah, tadi kan Mbak Mira udah cerita pengalamannya banyak banget nih, mulai dari gimana itu LPDP sampai kesehariannya di sana gitu. Mungkin lebih menarik karena kita langsung diceritain sama orang yang tinggal di sana gitu. Beda ketika kita baca di berita, oh Australia tuh gini. Jadi kayak rasanya kurang dapat, tapi begitu kita diceritain sama orangnya langsung gitu, oh ternyata sekeren itu gitu ya. Mungkin di Iya. berita-berita kebanyakan orang mengabarkan hal buruknya atau lain sebagainya, tapi ternyata masih banyak hal baik yang bisa kita banggakan sebagai rakyat Indonesia seperti itu. Betul. Terima kasih Mbak Mira udah menjadi teman cerita kita di episode kali ini. Kita tentu banyak dapat insight menarik dari Mbak Mira. Semoga studinya dilancarkan. Amin. Semoga corona juga cepat berlalu biar Mbak Mira bisa balik atau liburan Bisa ke Indonesia gitu. Iya benar. Amin. Iya. Mungkin cukup sampai di sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa buat dengerin episode-episode lainnya. Gue Daniel. Gue Yoga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Thank you. Ya Mbak.